Wow, bayangkan. Di sini padahal juga belum dideklarasikan loh Ahok akan maju di Pilgub Sumut, tetapi semuanya sudah pada ketakutan ya di situ. Nah, memang kalau kita lihat pada waktu lalu ya, ketika Ahok mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina, menurut saya itu ada sesuatu yang aneh. Karena apa? Karena menurut saya kalau menjadi tim pemenangan dari Ganjar Pranowo, menurut saya sudah sangat terlambat sekali ya. Karena pada waktu lalu kalau tidak salah Ahok di situ mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina itu tertanggal 8 Februari dan tanggal 16 Februari dilakukan pencoblosan Pilpres 2024. Nah, bagaimana mungkin ya selisih hanya 1 minggu akan berkampanye menangkan Ganjar? Menurut saya waktu terlalu mepet. Nah, akhirnya ya semuanya itu satu persatu mulai terungkap lah. Di sini bahkan dari pemberitaan ada yang menyebut yaitu Ahok akan berkompetisi di Pilgub DKI Jakarta, dan bahkan juga ada yang menyebut Ahok di situ akan bertarung di Pilkada Sumut untuk melawan Bobi Nasution. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini misalnya dari Tempo.co, bakal calon gubernur DKI Jakarta 2024 yang diusulkan PDIP. Di sini ada nama Sri Mulyani, Tri Risma Harini, Andika Perkasa, dan Andi Wijaya. Nah, dari sini siapakah yang pantas? Di sini bahkan tidak ada nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Nah, terus saya berpikir, wah bener Ahok di situ akan didaftarkan di Pilkada Sumatera Utara untuk melawan Bobi Nasution. Nah, dari sini bahkan wah rame santer terdengar, yaitu Ahok bener-bener akan dicalonkan sebagai cagup di Sumut. Di sini bahkan juga sudah ada gelombang protes ya. Kalau kita lihat rekam jejak Ahok selama memimpin di DKI Jakarta, menurut saya sangat keren sekali. Bahkan di sini yaitu ada kronologi Ahok versus DPRD dari dana siluman sampai hak angket. Belum lagi di sini ya. Di sini bahkan yaitu rekam jejak Ahok, 1 sen pun jangan kasih uang ke ormas. Wow, di sini kemungkinan sangat-sangat akan membuat pro dan kontra ya ketika Ahok di sini, yaitu ya misalkan akan mencalonkan di Pilkada Sumut. Bayangkan Ahok di sini wah sangat getol sekali. Sangat keren sekali lah untuk menjaga uang-uang rakyat di sini. Menurut saya sangat keren. Karena apa? Ya, Anda tahu sendirilah pada saat yang lalu. Bahkan Ahok di situ ya sampai ngotot demi menjaga uang rakyat di situ, bahkan sampai berseteru dengan ormas, berseteru dengan DPRD DKI Jakarta, ada dana siluman dan lain sebagainya. Menurut saya ini memang banyak yang takut ketika Ahok di sini memimpin di suatu wilayah, apalagi jadi presiden ya. Wah, kemungkinan semuanya ketar-ketir ya. Bahkan di sini yaitu Ahok ditolak di Sumatera Utara. Nah, siapa aktornya? Saya penasaran yaitu dengan berita di sini ya. Kenapa harus ditolak? Karena menurut saya Ahok di sini sangat bagus sekali. Pada waktu lalu juga terbukti pada saat memimpin di DKI Jakarta, menurut saya sangat terbukti sekali. Nah, dari sini yaitu penolakan terhadap Ahok di Pilkada Sumut dipelopori oleh kelompok elit parpol. Wah, parpol siapa di sini ya? Ormas, kelompok mafia dan preman. Kelompok yang selama ini mendapat keuntungan pribadi dan kelompok atas buruknya tata kelola pemerintahan daerah. Isu putra daerah pun diembuskan agar publik menolak Ahok. Wah, belum juga sudah ada penolakan terhadap Ahok ya di sini. Wow, pasti juga bisa ambiar ya kalau dipimpin oleh Ahok ya. Di sini para elit membayangkan seperti anak kecil, seperti saat Ahok menuliskan pemahaman nenek lu di pembahasan APBD DKI Jakarta. Pengalaman elit di DKI Jakarta tidak ingin dialami para elit di Sumut. Para ketua akan kehilangan harga diri dan pengaruh jika berhadapan dengan Ahok. APBD tidak lagi dapat dikelola seperti selama ini, sehingga peluang bermain sangat kecil. Sejak pilkada langsung di Sumut 2008 hanya Syamsul Arifin, Gubsu 2008 hingga 2013 yang lahir di Medan pada 25 September 1952. Sedang Gatot Pujo Nugroho, Gubsu 2013 hingga 2018 lahir di Mertoyudan Magelang, Jawa Tengah pada tahun 62. Kemudian Edi Rahmayadi yaitu pada 2018 hingga 2023 lahir di Subang, Aceh. Maka isu putra daerah tidak relevan pada Ahok yang lahir di Manggar, Belitung
pada 1966. Isu putra daerah diembuskan kembali oleh elit politik karena takut kalah bersaing dengan Ahok. Sosok Ahok dianggap mengganggu skenario politik yang telah dirancang dan disusun. Padahal Ahok sama sekali belum melakukan aksi atau deklarasi diri. Nama Ahok yang oleh elit partai tersebut wacana seorang kader ternyata cukup mengusik eksistensi elit. Wow, bayangkan. Di sini padahal juga belum dideklarasikan loh Ahok akan maju di Pilgub Sumut, tetapi semuanya sudah pada ketakutan ya di situ. Ya memang pemimpin daerah atau sosok pemimpin itu menurut saya harus pemberani seperti Ahok di sini. Menurut saya sangat keren sekali kalau kita melihat rekam jejak pada saat menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Di sini kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Ketika yaitu bakal calon gubernur DKI Jakarta 2024 yang diusulkan PDIP adalah Sri Mulyani, Tri Risma Harini, Andika Perkasa, dan Adi Wijaya. Nah, dari sini juga dari Mika, maaf nggak ada yang menjual bea cukai, bansos, OPM, jawab sendiri. Bekas didikan ijazah palsu, segalanya palsu. Nggak bisa milih, semua apik, tapi Bu Risma sudah ngomong nggak mau mencalonkan. Pertama nggak ada uang, kedua berat jadi gubernur DKI, tanggung jawabnya besar, apalagi tanggung jawabnya kepada Allah. Pak Andika lebih realistis, Bu Risma dan Andika Perkasa. AP cocok. Kira-kira kalau disandingkan mereka dengan majunya Pak Anies, kita siapa yang menang? Ya asal tidak pakai curang seperti Pilpres 2024 kemarin. Ya seperti itulah. Jadi memang di sini sangat mengejutkan sekali ya. Tiba-tiba Ahok ada bursa di situ maju di Pilkada Sumut. Menurut saya di sini sangat di luar dugaan ya. Nah, bahkan di sini juga Ahok pernah loh, yaitu dia angket oleh DPRD di sini. Bayangkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yaitu dan DPRD tengah bersitegang terkait APBD 2015. Dana sebesar 73 triliun masih tersandra, belum bisa digunakan Pemprov hingga kini lantaran kisruh antara eksekutif dan juga legislatif. Keduanya saling melempar bola panas berisikan argumen. Ahok menyebut legislatif telah menyunat anggaran sebesar 10 hingga 15% dari program-program unggulan Pemprov hingga muncul 12,1 triliun yang dialokasikan untuk pos yang nilainya tidak logis. Alhasil Ahok dan DPRD pun ribut. Berikut kronologi awal mula kekisruhan antara eksekutif dan legislatif. Di sini pada tanggal 25 Januari 2015 melalui sidang paripurna menyetujui sebesar 73 triliun. Jumlah tersebut meningkat 0,24% dibanding APBD 2014 yang berjumlah 72,9 triliun. Ya seperti ini. Jadi di sini memang Ahok sangat suka sekali ya bongkar-bongkaran. Kemungkinan pasti juga yang ditakuti Ahok ketika memimpin suatu daerah pasti juga ya akan dibongkar lagi. Semua yang tidak beres pasti juga akan dibongkar oleh Ahok. Makanya di sini sampai ada hal semacam ini ya. Bahkan juga mulai dari ormas, elit parpol bahkan juga sudah menolak ya, yaitu Ahok disiapkan di Pilgub Sumut di sini. Ya semoga sajalah di kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran pada 20 Oktober 2024 mendatang semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.